Ya namanya takdir dari Tuhan itu sesuatu yang tidak bisa diduga-duga, Wan. Dan mungkin Allah ada rencana yang lebih baik. Lebih baik apa? Yang jelas mulai besok gua nganggur dan gua nggak tahu lagi kapan dapat kerjaan baru. Tapi gue yakin kok, Wan, kalau lu sabar, rajin berdoa, berusaha, lu pasti akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Betul tuh, ada ayatnya. Berdoalah. Ayat lu itu adalah ayat yang lu hafalin di acara tausiah di televisi. Lihat faktanya. Mana yang lebih rajin sholat? Kemanakah ku harus menepi? Jam berapa biasanya suami kamu pulang? Ya, sekitar jam 5 lah. Jangan kamu bilang kalau mami kesini ya. Mami tuh lupa ya, saya udah punya anak. Mai, coba kamu itu dulu nurut sama mami. Mungkin hidup kamu tidak akan seperti ini. Mobil kredit, rumah kredit. Jangan-jangan semua perabotan rumah juga kamu kredit ya? Ini gulanya mau berapa sendok, Mi? Gak usah. Kita langsung pergi aja. Mami datang ke sini itu bukan mau ketemu kamu, tapi mau ketemu cucu Mami. Ya namanya takdir dari Tuhan itu sesuatu yang tidak bisa diduga-duga, Wan. Dan mungkin Allah ada rencana yang lebih baik. Lebih baik apa? Yang jelas mulai besok gua nganggur dan gua nggak tahu lagi kapan dapat kerjaan baru. Tapi gue yakin kok, Wan, kalau lu sabar, rajin berdoa, berusaha, lu pasti akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Betul tuh, ada ayatnya. Berdoalah. Ayat lu itu adalah ayat yang lu hafalin di acara tausiah di televisi. Lihat faktanya. Mana yang lebih rajin sholat? Lu berdua apa gua? Ya pasti Ya, lu, lu, Wan. Ya tapi lihat hasilnya juga dong. Lu berdua tetap kerja, tapi gua dipecat. Doa-doa gua tuh gak ada yang ngaruh sama sekali. Astagfirullah, Wan. Istighfar, Wan. Nyebut, Wan. Istighfar. Lu berdua tuh banyak istighfar, banyak mohon ampun. Biar lu dipromosiin. Naik pangkat, naik gaji. Sini. Ambil. Ayah kok nggak berdoa? Hah? Ayah nggak berdoa? Oh, iya, lupa. Iya libur ya? Ya, betul. Sampai kapan ya? Ya, sebulan kali. Kok sebulan kata seminggu? Ya, mudah-mudahan aja. Insya Allah. Ya, iya. Insya Allah. Mungkin kamu banyak dosa, sehingga Allah memberikan cobaan, memberikan ujian sama kamu. Dosa apa, Bu? Saya ini selama hidup nggak pernah nipu orang. Berzina juga saya tidak. Kamu tuh jangan takabur. Dosa itu ada yang terasa, ada yang tidak. Atau juga mungkin kamu kurang bersungguh-sungguh waktu kamu berdoa pada Allah. Bu, Ibu tahu kan? Dari kecil saya tidak pernah ketinggalan sholat. Yang namanya berdoa saya nggak pernah putus. Tapi bos saya itu, Bu, selama hidupnya nggak pernah dia sholat. Tapi prestasinya, nasibnya, karirnya, maju terus. Itu juga suatu cobaan buat dia. Dia sekarang sedang diberi kenikmatan, dicoba mendapatkan kenikmatan. Nah, sekarang tinggal dia mau bersyukur atau tidak. Kalau enggak, Pasti dia akan mendapatkan ajab. Ibu sok tahu. Nih, omongan kamu itu semakin jauh dengan agama. Kalau saja bapak kamu tahu di kubur sana, dia tidak akan tenang. Karena telah mendidik anak sulungnya tidak berhasil. Maafkan saya, Bu. Anak durhaka kamu. Kalau begini terus, kamu akan terus terperosok dan hancur. Karena kamu telah berdosa sama Tuhan dan kuala sama orang tua.
Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Iya, Pak. Begini, 10 hari yang lalu saya itu ikut tes, Pak, dan interview di sini. Dan saya diminta datang hari ini untuk mengetahui hasilnya, Pak. Waktu itu dengan siapa ya, Pak? Dengan Pak Bambang Waluyo, Pak. Oh, beliau sedang ada tugas di luar, Pak. Jadi, Bapak mungkin bisa nunggu di kursinya Pak Bambang atau di sini juga bisa, Pak. Ya, baik, Pak. Saya tunggu saja dulu, Pak. Jadi gini, Pak, saya ada meeting, ya, jadi Bapak saya tinggalin di sini nggak apa-apa ya, Pak ya? Baik, Pak. Permisi, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Pak. 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 Maaf, Pak. Saya jadi nggak enak nih. Pak Bambang kayaknya nggak balik ke kantor, Pak. Memangnya beliau kemana, Pak? Sedang tugas di luar kota kayak, Pak. Oh. Bapak tahu nggak, Pak? Kapan kira-kira beliau kembali, Pak? Saya nggak tahu, Pak. Mungkin besok, mungkin, Pak, dia pulang besok, Pak, ya? Saya nggak tahu, Pak. Ini maaf, Pak, ya. Menurut Bapak, kira-kira hasil tes dan interview saya 10 hari yang lalu itu sama Pak Bambang, kira-kira saya diterima nggak, Pak, ya? Apalagi itu, Pak. Nggak tahu. Sudah. Kasih, Pak. Kemanakah ku harus menepi? Subuh. Ribuan kali jikir hidup tetap aja begini, nggak ada kemajuan. Masya Allah, ada apa Ridwan? Nggak tau lah, Pak Ustadz nih. Hidup sini lagi suntuk. Di rumah ini gelisah aja terus, nggak pernah tenang. Ini perasaan ini numpuk terus ini. Karena sekarang ini saya lagi nganggur. Sudah lama kan di PHK. Sampai sekarang belum pernah dapat kerjaan. Sabar, yang sabar Ridwan. Semuanya adalah ujian dan cobaan dari Allah. Perbanyaklah beristighfar kepadanya. Iya, saya juga tahu ini cobaan, Pak Ustadz. Saya setiap saat juga beristighfar. Malah saya tambah sama sholat malam. Zikir nggak pernah putus. Tapi kenapa? Hidup sini nggak pernah bahagia, Ustadz. Astagfirullahaladzim Ridwan. Rupanya keinginan ragamu telah membelenggu keinginan hatimu. Sampai mata hatimu itu tertutup seperti itu Ridwan. Ya, Pak Ustadz enak aja ngomong begitu. Pak Ustadz kan sekarang hidup lagi tenang, lagi bahagia, duit lagi banyak. Tapi perasaan ini Ustadz, berat sekali Pak Ustadz. Saya ini hidup gelisah terus. Allah pasti akan mengabulkan semua doa hambanya Ridwan. Allah tidak akan pernah ingkar janji kepada siapapun. Innahu la yukhliful mi'ad dalam Al-Quran. Allah pasti akan menepati janjinya. Tapi yang jadi masalah sekarang, kenapa doa kamu belum dikabulkan oleh Allah?
doa kita belum diijabah karena mungkin kita masih banyak mencari rezeki yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih senang dari barang yang haram. Kita belum sabar dan cepat putus asa dalam mencari rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kamu camkan, Ridwan. Iya, tolong saya lah Pak Ismet. Ini saya benar-benar butuh Pak. Kalau tidak mendesak saya juga. Iya Pak. Bisa kan Pak? Paling telat minggu depan uangnya saya kembalikan Pak. Bisa Pak? Ya udah nggak apa-apa Pak. Ya. Ya terima kasih Pak. Gimana Pak Ismet? Bisa? Halo, dengan Bapak Ridwan Dira Perkasa? Oh, maaf Pak. Ya betul Pak. Betul Pak. Ya, mohon maaf Pak, saya mau beritahukan angsuran mobil Bapak sudah tertunda hampir 2 bulan. Jadi kapan nih Bapak bisa menyelesaikannya? Ya, saya juga minta maaf nih Pak. Saya ini sekarang lagi dapat masalah besar Pak. Jadi saya minta keringanan lagi lah Pak. Agar pembayarannya ditunda dulu, jadi agak terlambat Pak ya. Waduh, maaf nih Pak Ridwan. Kami hanya melaksanakan atas kesepakatan yang telah kita tandatangani bersama. Iya, saya mengerti Pak. Saya mengerti. Tapi kan saya ini terlambat 2 bulan ini kan juga baru sekarang Pak. Bulan-bulan yang lalu kan saya lancar-lancar aja pembayarannya. Saya mengerti Pak, tapi mohon maaf. Mulai bulan depan yang menagih bukan lagi kami, tapi dari bagian jasa penagih. Maksud Bapak mau kirim debt collector? Iya betul. Kan prosedurnya harus begitu kan? Kentut! Kita kayak mesti overcredit rumah deh, Mas. Daripada disita lelang. Memangnya tagihannya udah berapa bulan? Tagihan rumah, listrik, koran, air, pajak. Telepon, ini dari Pak RT, kebersihan, keamanan, sampah. Ini dari warungnya Ucok. Bu, gasnya sudah habis. Ya udah telepon aja dong, Koliang, suruh diantar. Tapi kan yang kemarin juga belum bayar, Bu. Mami bukan nggak mau kasih pinjaman uang sama kamu. Kalau semua ini buat keperluan pribadi kamu, Mami nggak keberatan. Tapi ini persoalannya lain. Ini soal tanggung jawab, Mai. Seharusnya juga ada yang datang ke rumah tuh, bukannya kamu, tapi suami kamu. Mas Ridwan tuh lagi nyari kerja, Mi. Mam, tolonginlah Kak Maya. Kalau nggak kepepet juga nggak bakal ngebela-belain Kak Maya datang sini. Ya udah, kasih pinjam tuh uang saku kamu buat kakak kamu. Ih, Mami kok pelit sih, Mam? Hati-hati loh. Biasanya orang pelit itu suka sakit-sakitan karena rizkinya nggak berkah. Mami tuh nggak pernah sedekah. 6 kali 6.